Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam Renungan Harian HKBP Jambi. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan, dan firman ini akan memberkati kita, yang diambil dari kitab Kejadian pasal 18 ayatnya yang ke-19. Demikianlah bunyinya. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Saudara yang kekasih, kita mengenal ada yang disebut dengan hak prerogatif seseorang, khususnya kepada para pemimpin diberikan hak itu untuk sesuatu hal yang penting. Saudara, Tuhan punya hak istimewa, dan dia memilih yaitu Abraham untuk menjadi bapa bagi orang yang percaya. Dan saya yakin dan percaya bahwa apa yang telah dipilih Allah itu pastinya tidak salah pilih. Ketika Tuhan sudah memilih Abraham, maka Tuhan juga tahu bahwa Abraham itu akan berkualitas di dalam menjalani pilihan Tuhan dalam kehidupannya. Tuhan memilih Abraham menjadi bapa bagi orang percaya, dan ketika Tuhan berfirman kepadanya, maka Abraham merespon apa yang difirmankan Tuhan kepadanya dengan iman dan percaya, walaupun dia belum melihat janji Tuhan kepada Abraham. Saudara yang kekasih dalam Yesus, dalam kisah perjalanan hidup Abraham, maka iman Abraham menjadi catatan penting, dan ini menjadi alat peraga untuk seluruh dunia, bahwa melalui hidup Abraham lahirlah keturunan-keturunan, baik keturunan secara jasmani ataupun keturunan rohani yang takut akan Tuhan. Jadi tujuan Allah untuk memilih Abraham menjadi bapa bagi orang yang percaya adalah supaya dari keturunannya itu akan muncul anak-anak yang hidup teratur, akan muncul keturunan yang hidup di jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Walaupun di tengah perjalanan itu, saudara, kalau kita membaca dalam kitab Kejadian pasal 18, ini adalah konteks doa syafaat Abraham kepada Sodom dan Gomora. Dalam doa syafaatnya itu, bahwa Abraham berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan menyurutkan murkanya untuk Sodom dan Gomora, karena kejahatan Sodom dan Gomora itu sangatlah hebat. Tuhan ingin memusnahkan Sodom dan Gomora. Dengan demikian Abraham berdoa syafaat kepada Tuhan, jikalau ada orang yang benar di antara Sodom dan Gomora dengan 10 orang, apakah Tuhan akan membumi hanguskan Sodom dan Gomora? Ini tawar-menawar Abraham dengan Tuhan dalam doa syafaat. Dan Tuhan katakan, pun bila ada 10 orang, Tuhan tidak akan menghukum Sodom dan Gomora. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ternyata yang takut akan Tuhan, ternyata yang hidup di jalan Tuhan itu adalah hanya keluarga daripada Abraham. Karena itu Sodom dan Gomora itu di bumi hanguskan oleh Tuhan. Tetapi saudara, bahwa walaupun Sodom dan Gomora itu telah di bumi hanguskan, bukan berarti bahwa janji Tuhan tidak terlaksana. Janji Tuhan tetap ditepati melalui kehidupan Abraham. Karena itu tugas Abraham adalah supaya Abraham tetap menjalankan fungsinya sebagai bapa orang yang percaya, supaya setiap keturunan-keturunannya hidup takut akan Tuhan. Karena itu sebagai anak-anak Abraham, kita bukan anak Abraham sebagai
dari jasmani, tetapi kita anak Abraham dari rohani, saudara. Apakah kita sudah memiliki jalan prioritas utama untuk hidup di jalan Tuhan? Sama seperti tujuan visi Allah menciptakan Abraham, menjadikan Abraham menjadi bapa orang percaya, agar semua yang menyebut diri sebagai keturunan Abraham hidup di jalan Tuhan. Nah, karena itu menjadi pertanyaan untuk kita pada saat ini, apakah jalan saudara dan saya adalah jalan kebenaran dan keadilan? Sebagai orang tua, apakah saudara turut membantu dengan menghabiskan waktu bersama dengan anak-anak saudara untuk mempelajari jalan Tuhan? Seperti Abraham, dia memperlakukan anak-anaknya supaya anak-anaknya hidup di jalan-jalan Tuhan dengan menjadi orang tua yang dapat diandalkan, menjadi orang tua yang teladan bagi orang-orang yang percaya. Dia menjadi role model dalam imannya, dalam kepercayaannya, dalam kesetiaannya kepada Tuhan. Demikianlah kita yang disebut dengan anak-anak Abraham, hiduplah menurut jalan-jalan Tuhan. Maka generasi muda akan melihat iman dari para leluhurnya. Mereka dapat melihat dan mempraktekkan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Saudara yang kekasih, marilah kita meneladani Abraham dalam iman dan ketaatannya kepada Tuhan. Dan kita juga terpanggil untuk mendidik anak-anak kita hidup di jalan Tuhan, sehingga keluarga kita pun semakin terberkati. Berkat Abraham itu sampai kepada kita hingga generasi pada saat ini dan generasi yang akan datang. Berkat Abraham menjadi bangsa yang besar. Demikian akan kita alami, kita akan menjadi bangsa yang besar, keturunan-keturunan ilahi, yang saudara menjadi berkat. Hidup kita tidak menjadi beban, tetapi hidup kita dapat berguna bagi orang-orang yang ada di sekitar kita dengan cara mendidik. Karena pendidikan itu sangat penting, baik pendidikan secara rohani maupun pendidikan-pendidikan yang ada di dunia ini. Tetapi yang terutama, jalan-jalan Tuhan hendak kita tunjukkan kepada generasi yang muda, supaya generasi yang muda hidup di dalam kebenaran dan keadilan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang sangat baik. Kami bersyukur Engkau yang memberikan firman-Mu untuk kami pada hari ini, agar sebagai keturunan Abraham, kami mewarisi iman Abraham, ketaatan kesetiaannya, terwariskan di setiap rumah tangga anak-anak Tuhan, yang mengaminkan bahwa kami juga adalah anak-anak Abraham. Kami terpanggil untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, pada hari ini hamba-Mu berdoa kiranya jemaat-Mu dalam pemeliharaan Tuhan, yang berduka cita dalam hari ini, dalam minggu yang lampau, Tuhan hiburkan dan kuatkan mereka. Jemaat-Mu yang sakit dimanapun berada, Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Kami berdoa juga buat orang-orang yang mengalami kesusahan secara ekonomi. Tuhan bukakan pintu berkat bagi mereka. Yang sudah pada waktunya untuk menikah, Tuhan tunjukkan pendamping hidup yang setia kepada mereka. Yang merindukan kehadiran anak-anak di tengah rumah tangga anak-anak Tuhan, kiranya juga Tuhan yang menolong, memberkati setiap apa yang mereka pikirkan. Hadirlah anak laki-laki dan perempuan di tengah-tengah keluarga anak-anak Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak jemaat-Mu mulai dari sekolah minggu hingga remaja Naposo Bulung, kiranya diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kami menjadi anak yang takut akan Tuhan, mengerti jalan-jalan Tuhan, hidup di dalam keadilan dan kebenaran. Itulah arti kehidupan kami bila kami ada di dalam jalan kebenaran Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, yang dimana Tuhan boleh hadir setiap hari lewat pemberitaan firman Tuhan. Karena firman ini yang akan meneruskan ke dalam kehidupan hati kami, sehingga firman ini menuntun kami ke jalan yang benar. Terpujilah Engkau Bapa,
Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.